رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان يا رفيع بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وإمام المتقين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Alhamdulillah, segala puji kembali dan selalu terhatur kehadirat Allah yang masih memanjangkan umur dan melimpahkan kesehatan pada kita seberataan, sehingga diperjumpakan lagi di majlis ilmu yang kita selalu berharap mudah-mudahan membawa kita pada kebaikan-kebaikan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Melanjutkan kitab Al-Ajwibatul Ghaliyah, Hukmul Kitabati wal Bina'i alal Kubur. Masuk kepada pembahasan hukum menulis sesuatu dan membangun sesuatu di atas kuburan. Ini kekurang lebih pembahasan sebelumnya, cuma lebih dimantapi lagi. Kana mutaqaddimuna yajtanibuna bina'a wal kitabata 'alal kubur. Orang-orang terdahulu dari kalangan para sahabat, tabi'in, salaf, kebanyakan mereka itu menghindari membangun sesuatu dan menulis sesuatu di atas kuburan. Wa innama istahsanahul mutaakhirun limaqasida hasanatin. Hanya saja ulama-ulama yang datang belakangan, mutaakhirun, ulama-ulama, imam-imam yang datang setelah generasi para tabi'in dan salaf, mereka menganggap bagus dan baik membangun serta menulis sesuatu di kuburan. Lima qasida hasanatin, dengan tujuan-tujuan dan maksud-maksud yang baik. Jadi memang generasi bahari, sahabat, tabi'in, salaf, kebanyakan mereka tuh kuburannya kada bertulisan ngaran. Yang memulai dan yang menyarankan itu imam-imam dan ulama yang datang setelahnya. Namun mereka yang mempelopor dan memulai membangun serta menulis tulisan di atas kubur itu memiliki maksud dan tujuan-tujuan yang baik. Minha, termasuk an yu'rafal mayyitu hal baliya amla, agar diketahui apakah mayat di kubur ini sudah melebur atau belum. Maksudnya kayak apa? Ditulis tulisan tanggal kematian serta ngaran di kubur, supaya suatu saat orang kawa mengira-ngira, menerka-nerka ini jenazah sudah melebur atau belum. 40 tahun berlalu, bertulisan di nisan itu meninggal 1950 Masehi misal. Karena ada tulisan tersebut, kita di 2026 kawa menghitung, oh berarti ini dikubur sudah 50 tahun lebih, bahkan 76 tahun. Yang mana dalam fikih 40 tahun ja kuburan sudah dikubur, boleh dibongkar bahasa, bahkan ditambahi mayat lagi di atasnya. Kenapa? Karena sudah melebur lawan tanah. Nah, ini salah satu tujuan
ditulisinya tulisan binisan di kubur, tahun kematian, ngarannya dan yang lain. Li'anna al-masyhur 'indahum anna al-mayyita la yabla illa ba'da 40 sanatan aw nahwaha. Karena sudah dikenal di kalangan ulama, jenazah itu tidak total melebur lawan tanah kecuali setelah 40 tahun ditanam atau lebih. Wa minha, tujuan lagi ditulisi kuburan di atasnya, an yu'rafa sahibul qabri liyuzara wa yutabarraka bihi wa yudfana indahu aqaribuhu wa nahwi dzalik. Agar yang dikubur ini dikenali siapa, sehingga bisa diziarahi dan diambil keberkahan, dan bisa juga kerabat-kerabatnya suatu saat nang meninggal tadi dimakamkan paparak inya. Nah, salah satu tujuan ngaran dikubur agar diketahui ini siapa. Anak cucunya suatu saat nyaman berziarah. Anak cucunya suatu saat nyaman berwasiat memakam paparak kainya tersebut. Kalau kada dingarani, bisa kada ketahuan nih kubur siapa. Qala Syekh Ibnu Hajar fi Tuhfah. Imam Ibn Hajar al-Haytami berkata dalam kitab Sidin At-Tuhfah, wa nudiba kitabatu ismi li mujarradi ta'rif bihi ala tulis sinin. Dianjurkan, disunahkan menulis ngaran di atas kubur dengan semata tujuan mengenalkan orang lain ini kubur siapa, agar diketahui ala tulis sinin setelah berlalu bertahun-tahun kemudian. Yang ulun kisahkan semalam, kalau kubur itu dikuburkan, kita nang menghadiri proses pemakaman, kita kenal nih kubur siapa. Cuma kalau generasi nang menghadiri pemakaman meninggalan, tersisa generasi kekanak halus setelahnya, kalau ngaran kubur tadi kadeda nang tahunya untuk kubur siapa, karena nang sejaman sudah meninggalan. Tapi ketika ada ngaran, generasi buyut, cucu dan bawahnya, antah dan yang lain pun akan tahu, karena ada bacaannya. Oh, ini kubur fulan, datuku. Nah, itu. Ujar Imam Ibn Hajar dalam kitab Tuhfah, dianjurkan, disunahkan mengarani dengan tujuan mengenalkan pada orang ini kubur siapa. Wala siyama kubur al-anbiya wa salihin li'annaha tariqun lil-i'lam al-mustahab. Ujar Imam Ibn Hajar, apalagi kubur-kuburnya para nabi dan orang soleh lebih dianjurkan lagi ditulisi. Karena itu sebagian bentuk iklam, pemberitahuan al-mustahab yang dianjurkan, supaya orang tahu di kubur siapa. Qala Abu Abdul Mu'ti Al-Jawi fi Nihayati Zain. Nah, Sidin mengutip ulama kita Indonesia, yaitu Syekh Nawawi Al-Bantani, ulama Banten, ulama besar, alim, alamah, faqih di Mekah, asal dari Indonesia, Banten, Syekh Nawawi Al-Bantani. Berkata Abu Abdul Mu'ti Al-Jawi di dalam kitab Sidin Nihayatuz Zain. Nah, Syekh Nawawi Al-Bantani itu bisa kitab fikih judulnya Nihayatuz Zain. Wa tukrahul kitabatu alaihi sawa'un kutiba ismu sahibihi aw ghairuhu. Dimakruhkan dari Sidin menulis sesuatu di atas kubur, baik halnya nang ditulis tersebut ngaran orang nang dikubur atau tulisan lainnya. Awalnya Sidin gitu mau ucapin na'am. Nah, kemudian ada pengecualian. In kutibas musahibihi wa nasabuhu biqasdi an yu'rafa fayuzar fala karaha. Apabila ngaran tadi ditulis, ngaran orang yang meninggal dikubur ditulis dengan bin-binnya, nasabnya, dengan tujuan agar dipinandui, dikenali sehingga bisa diziarahi, fala karahata, maka hilang kemakruhan, jadi boleh hukumnya. Kalau tujuannya agar dikenal, ujar Syekh Nawawi Al-Bantani. La siyama kubur al-awliya wal ulama wa salihin. Apalagi dari sini kubur-kuburnya para wali, para ulama dan orang saleh.
fa innaha la tu'rafu illa bidzalik inda tatawulis sinin. Karena kada pacang diketahui orang di kubur siapa ketika sudah berjalan bertahun-tahun, kecuali kalau ada ngarannya. Nah, ini Syekh Nawawi Al-Bantani berucap demikian. Nah, intinya walaupun generasi sebelumnya kadada mengarani ngaran di kubur, cuma generasi ulama mutaakhirin memperbolehkannya dengan tujuan yang baik, agar dipinandui kubur itu sehingga kerabat bisa menziarahi, atau ada kerabat berniat hendak memakam parak situ juga ketika meninggal. Dengan alasan tujuan-tujuan yang baik itu boleh manulisi ngaran di kuburan dengan tanggalnya, tanggal kematian dan semacamnya. Talqinul mayyit masuk pada pembahasan talqin mayat. Apa itu talqin mayat? Ketika jenazah hanyar dikubur, ditutupi pakai tanah, lalu dibacakan beberapa bacaan-bacaan setelahnya, yang mana bentuk bacaan tersebut seakan membimbing orang yang dikubur agar mengumpati apa yang dibaca. Nah, itu disebut talqin. Dan praktek talqin ini kita gawi sudah mulai bahari di kalangan kita ahlu sunnah wa jamaah. Kenapa jadi pembahasan ini? Karena Wahabi kadang-kadang mentalkini mayit. Wahabi itu ketika ada yang meninggal di antara mereka, dikubur, ditanam, ditinggal. Kadang-kadang istilah kayak kita dudukan dulu beberapa menit, 15 menit, membacakan A, B, talqin dan yang lain, kadang-kadang tinggalnya langsung. Kalau kita ahli sunnah wal jamaah, ada beberapa hal yang kita gawi. Ketika sudah tuntung, ditutupi tanah kuburan itu, termasuk talqin. Apakah ada dalilnya talqin ini dan apa faedahnya? Ini yang kita bahas. Ma hukmu talqinil mayyit? Apa hukum mentalqin mayat? Jawabannya, la khilafa baina ahli ilmi fi masyru'iyyati talqinil muhtadar qawla la ilaha illallah lil hadits sahih laqinu mautakum la ilaha illallah. Apabila pertanyaannya mempertanyakan tentang hukum membimbing orang sakaratul maut agar membaca la ilaha illallah, maka kadada perselisihan pendapat antar ulama bahwa ini memang disyariatkan. Artinya talqin terbagi dua di sini. Talqin itu kan artinya membimbing. Pahamlah membimbing dia. Umpati ulun dir ulun la ilaha illallah, lalu jamaah umpati la ilaha illallah, itu artinya talqin, membimbing. Kalau membimbing ketika seseorang sebelum meninggal, sekarat, parah meninggal, tapi hidup masih, lalu kita bimbing membaca la ilaha illallah, ini ada perbedaan pendapat ulama. Ini disyariatkan, dianjurkan. Kenapa? Karena hadits sahih Nabi berkata, laqinu mautakum la ilaha illallah. Talqinkan kepada orang-orang parak meninggal di antara kalian dengan bacaan la ilaha illallah. Wa amma talqinul mayyit ba'da dafni, adapun mentalqin jenazah setelah dikubur, ini kita nih, faqad istahabbahu ulama'u syafi'iyah wa aktsarul hanabilah wa ba'dul hanafiyah wa malikiyah. Sungguh ulama mazhab Syafi'i, mazhab kita Syafi'i, ulama-ulama kita menyunahkan hal tersebut, mentalqin setelah dikubur. Menyunahkan hal tersebut, begitu pula mayoritas ulama mazhab Hambali dan sebagian mazhab Hanafi dan sebagian mazhab Maliki. Ulama empat mazhab, khususnya ulama mazhab Syafi'i,
menganggap sunnah talqin setelah dikubur. Begitu pula sebagian besar ulama Hambali dan sebagian ulama Maliki serta Hanafi. Apa alasannya? Ada riwayat 5 rawahu Abu Umamah radhiyallahu anhu marfu'an. Karena sahabat Nabi yang bernama Abu Umamah meriwayatkan secara marfu'. Arti secara marfu' berarti ini ucapan Nabi yang dikisahkan Abu Umamah. Apa riwayatnya berbunyi? Idza mata ahadun min ikhwanikum, apabila jar Nabi salah seorang saudara kalian sesama muslim meninggal, fasawaitum alaihi turaba, kemudian kalian ratakan sudah tanah di atas kuburnya, artinya tuntung dikubur dah. Falyakum ahadukum ala ra'sil qabri, maka hendaknya berdiri salah seorang dari kalian di bagian kepala kubur, bagian atas kubur, berdiri di situ ya Nabi. Tsummal yaqul, dan kemudian hendaknya yang berdiri tersebut membaca, ya fulan ibna fulanah, wahai fulan bin fulanah, fa innahu yasma'u wa la yujib, sesungguhnya ketika diucapi kayak itu ujar Rasul, yang dikubur itu mendengar tapi kada menjawab. Tsumma yaqul, maka hendaknya mengucap pulang kedua kalinya, ya fulan ibna fulanah, wahai fulan anaknya fulanah. Fa innahu yastawi qa'idan, di ucapan kedua ini jar Nabi, yang dikubur akan duduk dalam kuburnya. Tsumma yaqul, maka hendaknya berucap pulang nang di atas kubur tadi, ya fulan ibna fulanah, wahai fulan anaknya fulanah. Untuk ketiga kalinya, fa innahu yaqul, maka yang dikubur akan menjawab, arsyidna rahimakallah, wahai fulan ujar yang dikubur, bimbing kami, mudahan Allah merahmatimu. Nah, ada anjuran dari Nabi, apabila seseorang di antara kalian meninggal ya Nabi, kemudian kalian tuntung meratakan tanah di atas kuburnya, maka hendaknya salah seorang dari kalian berdiri di para kubur tadi mengucap, ya fulan bin fulanah. Ucapan pertama inya mendengar tapi kada menjawab. Ulangi aja Nabi, ya fulan bin fulanah. Yang kedua, inya akan duduk dalam kuburnya, ya fulan bin fulanah. Yang ketiga, maka inya akan menjawab meski kita kada mendengar, arsyidna rahimakallah, bimbing kami, mudahan Allah merahmatimu. Minta bimbingnya. Lalu ujar Nabi, falyaqul, hendaknya diucapi pulang pada kubur tadi, udhkur ma kharajta alaihi minad dunya minasyahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadin abduhu wa rasuluh. Ini ucapan talqin nih. Ya fulan bin fulanah, ingatlah apa nang ikam bawa ketika keluar dari dunia, yaitu kesaksian ikam tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad hamba Allah dan utusan Allah. Wa annaka radita billahi rabba wa bi islami dina wa bi Muhammadin nabiyya. Dan ingatlah wahai fulan bin fulanah, sesungguhnya engkau ridha, ikhlas Allah sebagai Tuhanmu, Islam sebagai agamamu, Nabi Muhammad sebagai nabimu, wa bil Qur'ani imama, dan Al-Qur'an sebagai imammu. Ucapkan ini aja Nabi. Kalau sudah diucapkan itu, fa inna munkaran wa nakiran ya'khudhu kullu wahidin minhuma biyadi sahibihi wa yaqulu intalik bina ma naqudu inda man lukkina hujjatah. Kalau sudah ditalkinkan demikian, malaikat mungkar dan nakir akan memegang tangan kawannya satu sama lain, lalu berucap, kita tinggalkan aja mayat ini kadusah ditakuni. Kita kada perlu lagi menakuni seseorang yang sudah dibimbingkan jawaban nang pacang kita takuni. Nah, mengerti lah ya. Intalik bina, jar mungkar dan nakir, sudah kita tinggalkan jenazah ini. Manakut, kita kada perlu duduk indaman lukina hujjatah, kita kada perlu duduk
kepada jenazah yang sudah dibimbing untuk menjawab jawaban apa nang pacang ditakuni. Artinya fadilatnya luar biasa. Talqin itu bisa menjadi sebab orang yang dikubur kada ditakuni lagi oleh malaikat Munkar dan Nakir. Karena sudah diberikan jawaban-jawaban yang pacang ditakuni. Ingatlah kesaksianmu tiada Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad hamba Allah dan utusan Allah, dan bahwasanya engkau ridha Allah sebagai Tuhanmu, engkau menerima Allah sebagai Tuhanmu, kemudian Islam agamamu, Nabi Muhammad sebagai nabimu, Al-Quran sebagai imammu, ada tambahan kadang ditalkin Ka'bah sebagai kiblatmu, boleh aja. Kalau sudah tuntung ditalkin demikian, Munkar dan Nakir akan berucap pada satu sama lain, kita tinggal aja. Percuma duduk menakuni orang yang sudah diberi jawaban. Percuma duduk makhluk kina hujjata yang sudah dibimbing ditalkinkan jawaban yang pacang ditakuni. Fayakunullah hajijahu dunahuma, maka jar Rasul Allah pun akan menjadi pelindung bagi si jenazah dari pertanyaan Munkar dan Nakir. Faqala rajul, ketika Nabi menyampaikan ini, ada seorang sahabat bertakun, "Ya Rasulullah, fa illam tu'rab ummuhu, bagaimana seandainya jenazah ini kada diketahui ngaran mamanya?" Tadi kan bimbingannya tuh ya fulan bin fulanah, binnya kepada mama. Kayak itu talqin yang dianjurkan. Ya fulan bin fulanah sambat ngaran mamanya. Lalu jadi sahabat, bagaimana seandainya kalau kada diketahui ngaran mamanya? Apa jawab Nabi? Yunsabu ila Hawa, maka disebutkan pada Siti Hawa. Ya fulan putra dari Siti Hawa. Kayak itu talqin dalam riwayat Abu Umamah. Binnya kepada mamanya, mama dari jenazah. Artinya luar biasa lah fadilat talqin ini dalam riwayat hadis ini. Dan ini dikeluarkan Imam Tabrani hadisnya dalam Al-Kabir Sidin. Begitu pula imam-imam ulama hadis lainnya termasuk Ibn Asakir dalam Tarikh Dimashq. Begitu pula ulama lainnya dalam Al-Mujma' dan kitab-kitab lainnya. Intinya praktek talqin yang kita gawi ternyata ada dasar dan dalilnya, kada beberapa. Lalu kenapa Wahabi kada menggawi ini? Karena mereka menganggap hadis ini ujar bebuhatnya lemah, dhaif. Sedangkan ulama-ulama kita mulai barik memakai. Dengan dipakainya hadis ini oleh ulama-ulama mazhab kita Syafi'i dan mazhab lain, kita kada perlu bertanya lagi tentang sanadnya. Karena mereka sudah mencontohkan dari dahulu. Dan kita Ahlus Sunnah wal Jamaah di dalam prakteknya boleh memakai hadis dhaif dalam beramal selama amal tersebut fadilatul a'mal, bukan amal-amal yang pokok termasuk wajib atau rukun dan semacamnya. Amal-amal yang ekstra. Lalu kadang timbul pertanyaan, hadisnya kan talqin itu bahasa Arab. Bagaimana kalau talqin kita ini bahasa Arab pula, sedangkan jenazah ini semasa hidup kada mengerti bahasa Arab? Wah. Karena ada juga pertanyaan gitu. Memang ada dibahas di kitab, ada. Cuma ulama kita Banjar, sebagian iya ada talqin pakai bahasa Indonesia. Atas dasar karena jenazah ini semasa hidup kada mengerti bahasa Arab. Lalu menyesuaikan keadaan, talqinnya pun terjemahan bahasa Indonesia. Ya fulan bin fulanah, ingatlah perjanjian yang engkau tinggalkan keluar dari dunia, yaitu engkau bersaksi tiada Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad sebagai utusannya, sebagai hamba dan utusannya. Dan ingatlah bahwa engkau ini ikhlas menerima Allah sebagai Tuhanmu, Islam agamamu, Nabi Muhammad nabimu, Quran sebagai imammu, dan Ka'bah sebagai kiblatmu, dan panjang seterusnya, ada tambahan-tambahan ulama kita. Bolehlah bahasa Indonesia? Boleh. Kalau bahasa Arab Pak? Boleh juga.
Lalu bagaimana kalau mayit semasa hidup kadang mengerti bahasa Arab? Insya Allah ketika seseorang sudah di alam barzakh, jangan lagi dianggap kemampuannya sama dengan kemampuan ketika di dunia. Kalupang, wallahu alam lah, kalupang berbeda-beda bahasa. Kalau nak meninggal orang Kalua, Munkar dan Nakir bahasa Kalua, anak kuning gitu lah. Fulan bin Fulan, siapa Nabi Mo? Di alam barzakh itu jangan disamakan alam dunia. Bahasa yang berlaku pun ada lagi nang itu. Bayangkan bahasa di dunia ini banyak benar. Inggris, Eropa, Rusia, India. India sendiri itu beda loh. Ada India Tamil, ada India Hindustan, beda-beda. Kita di Indonesia ini kan bahasa macam-macam. Bahasa Banjar beda dengan bahasa Bugis. Bahasa Palembang beda lawan bahasa Betawi. Bahasa Jawa sopo sing arok melok beda mulang. Bahkan antar pulau Jawa sendiri beda-beda juga bahasa. Ada yang halus, ada yang kasar, beda. Jawa Timur lawan Jawa Tengah, Sunda belum lagi. Lalu bagaimana talqinnya? Bisa disesuaikan dengan bahasa yang dipahami mayit atau bahasa Arab, semuanya sah. Kalau hendak nahap lagi baca keduanya. Baca bahasa Arabnya, baca bahasa Indonesianya, talqin. Intinya dasar dalil talqin itu ada. Wal haditsul madhkur wa in kana dha'ifan fa innahu yajuzul 'amalu bihi fi mithli hadha li'annahu min babi al-fada'il wa tadhkir lil mu'min. Hadis ini, hadis riwayat Abu Umamah ini walaupun sanadnya lemah, dhaif, tetapi bagi kita aswaja boleh diamalkan di dalam bab semacam ini. Kenapa? Karena ini bab termasuk fadailul a'mal. Apa fadailul a'mal? Amal-amal yang sifatnya ekstra di luar yang wajib. Kalau hadis lemah, itu kadang-kadang dipakai untuk mempengaruhi satu hukum yang berkaitan dengan yang fardu, rukun sholat dan semacamnya. Tapi kalau untuk diamalkan di luar yang fardu, ekstra lah amal itu. Termasuk talqin ini kan di luar yang fardu. Yang fardunya sekedar dimakamkan, karena itu fardu kifayah, dafan dikuburkan. Di luar badi itu fadail. Karena ini sifatnya fadail, di luar yang fardu boleh dipakai hadis ini. Dan prakteknya wali-wali ulama kita mulai dari memakai talqin. Jangan kadang mentalqin. Dan kalau bisa yang mentalkinkan jenazah dikubur guru atau orang yang mengerti, orang yang alim lah. Santri minimal, supaya dia paham apa yang dia baca. Karena ini bentuknya membimbing orang yang dikubur agar bisa menjawab pertanyaan Munkar dan Nakir. Bahkan tadi riwayat ini menyebut Munkar dan Nakir berucap satu sama lain, intalik bina, kita tinggalkan aja orangnya. Mana kudu indaman lukina hujjatah, kada perlu kita duduk lagi bertakun mempertanyakan soal-soal kepada seseorang yang sudah dibimbing jawabannya. Dahsyat luar biasa. Karena pertanyaan Munkar dan Nakir itu dahsyat kalau kadang kamu jawab. Langsung dapat siksa, na'udzubillah min. Wa tadhkir lil mu'min, dan talqin ini termasuk dalam kategori tadhkir, memperingatkan lil mu'min pada orang yang beriman. Wa ista'nasu aidan biqauli ta'ala, dan bisa juga talqin ini diambil sudut pandang lain dalilnya firman Allah dalam Al-Qur'an, dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berilah peringatan karena peringatan itu bermanfaat bagi orang beriman. Wa ahwaju ma yakunu al-'abdu ila tadhkir fi hadhihi al-halah. Dan seorang yang beriman paling berhajat, paling membutuhkan kepada peringatan dalam keadaan ini, yaitu dalam keadaan sudah dalam kubur. Itu paling ingin membutuhkan agar diberi peringatan. Sehingga bisa dijadikan dalil firman Allah, wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, sebagai landasan juga kita mentalkinkan jenazah yang sudah dikubur. Wa dzakara Ibnu Taimiyah fi fatawi, Imam Ibnu Taimiyah menyebut dalam fatwa-fatwanya, anna talqin al-madhkur, bahwa talqin yang kita sebut di atas tadi
qad thabata an ta'ifatin minas sahabah, itu sudah digawi oleh sebagian besar daripada kelompok sahabat-sahabat Nabi. Wa annahum amaru bihi, dan bahkan para sahabat-sahabat Nabi menyuruhkan orang lain menggawi talqin yang sama. Minhum Abu Umamah, termasuk Sayyidina Abu Umamah radhiyallahu anhu. Tsumma qala, kemudian Ibn Taimiyah berkata, wa qad thabata anna maqbura yus'alu wa yumtahan, sungguh diriwayatkan bahwa orang yang sudah dikubur itu akan dipertanyakan dan akan diuji. Wa yu'maru bidu'a lahu, dan diperintahkan kita ini agar mendoakannya. Falihaja qila, oleh karenanya dikatakan inna talqina yanfa'uh, bahwa talqin itu bermanfaat bagi yang dikubur. Bimbingan bacaan talqin itu bermanfaat bagi orang dikubur. Fa inna mayyita yasma'un nida, sesungguhnya mayit itu mendengar panggilan-panggilan di luar oleh orang hidup. Kama thabata anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana ada riwayat hadits sahih bahwasanya Nabi berkata, innahu la yasma'u qur'ani alikum, sesungguhnya jenazah itu jar Nabi mendengar bunyi langkah-langkah kaki sandal-sandal kalian. Wa qala ma antum bi asma'a lima aqulu minhum, dan di hadits lain Nabi berkata, tidaklah kalian para sahabatku lebih bisa mendengar dengan apa yang aku ucap dibanding mereka yang sudah meninggal. Artinya jar Nabi, orang yang meninggal jangan ikam anggap kada mendengar sebagaimana kalian yang hidup mendengar. Mereka pun mendengar juga. Artinya dalil bahwa orang dikubur mendengar percakapan orang hidup itu jelas hadisnya. Termasuk innahu la yasma'u qur'ani alikum, derap langkah batis, derap langkah bunyi sandal kalian berjalan jar Nabi itu didengar oleh mayit dikubur. Kalau derap langkah batisnya didengar mayit dikubur, maka bagaimana dengan talqin, suara yang dibacakan oleh orang yang para kubur? Nah, itu salah satu dalil kita meyakini, dan ini sudah bagian akidah kita mendarah daging, orang dikubur tahu dengan apa yang dibaca orang yang mentalkinkan di atas kuburannya. Intinya, jangan guyang, jangan goyah, yakinilah talqin bagian daripada praktek amaliyah yang memang kada lepas dari ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan yakinilah talqin itu sangat-sangat baik dan sangat menguntungkan bagi jenazah yang di dalam kubur. Oleh karenanya, siapapun kerabat kita suatu saat meninggal, jangan lupa ditalqinkan ketika sudah tuntung pemakaman atau proses pemakamannya. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan yang kita baca hari ini bermanfaat, dan mudah-mudahan di istiqomah akan duduk di majelis ilmu, memahami apa-apa yang penting untuk kita pahami, sehingga memperkokoh keyakinan kita di dalam menggawi, mencontoh praktek-praktek amaliyah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam. Adzan isya.